Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Untuk soal nomor 1, akar 3x min akar 3x min akar 3x dan seterusnya sama dengan 9. Maka 3x sama dengan, oke teman-teman, untuk soal nomor 1 ini adalah soal FR tentang hitung cepat gitu ya. Nah teman-teman, kalau dihadapkan dengan soal seperti ini, caranya mudah banget teman-teman. Tinggal dikuadratkan antara ruas kiri sama ruas kanan. Ini dikuadratkan, KW itu kuadrat ya. Oke, kita kuadratkan ruas kiri sama ruas kanan. Maka ruas kiri dikuadratkan gimana? Akar yang paling luar kita hapus, ya kan? Tinggal apa di situ? 3x dikurangi akar 3x dikurangi akar 3x dan seterusnya, teman-teman. Gitu ya. Oke, sama dengan ruas kanan dikuadratkan, yaitu jadinya 9 kuadrat. Oke, maka di sini sama dengan 3x dikurangi. Nah, akar 3x min akar 3x dan seterusnya itu sama dengan berapa? Perhatikan teman-teman. Di sini kalau ada akar 3x min akar 3x min akar 3x itu sama dengan 9 gitu ya. Maka ini kita ganti dengan 9 gitu ya. Sama dengan 9 kuadrat yaitu 81. Nah, sehingga di sini 3x sama dengan 81 min 9-nya pindah ruas jadinya plus 9. Sehingga 3x sama dengan 90. Nah, perhatikan teman-teman, di soal kita disuruh mencari apa? Disuruh mencari 3x. Maka 3x-nya sama dengan 90 ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah D. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 2. 123 kali 123 ditambah 77 kali 77 ditambah 2 kali 123 kali 77 sama dengan. Oke teman-teman, untuk soal nomor 2 ini adalah soal FR tentang hitung cepat. Nah, kalau dapat soal seperti ini, jangan dihitung secara manual teman-teman. Nanti membutuhkan waktu yang banyak, karena ini angkanya cukup besar. Tahu nggak teman-teman, soal seperti ini mudah banget. Jadi tinggal dijumlahkan kemudian dikuadratkan teman-teman. Maksudnya gimana? Perhatikan, di sini angkanya yaitu 123 dan 77 ya. Maka tinggal kita jumlahkan aja 123 ditambah 77. Jangan lupa dikuadratkan. Dijumlah dikuadratkan kan gitu. Nah, jadi tinggal kita hitung aja. 123 tambah 77 sama dengan 200. Jangan lupa dikuadratkan. 200 kuadrat sama dengan 40.000 teman-teman. Oke, jadi jawaban soal nomor 2 adalah B. Oke, mungkin beberapa teman-teman masih ada yang bingung ya, kenapa bentuk soal seperti ini bisa tinggal dijumlahkan kemudian dikuadratkan. Oke teman-teman, perhatikan. Di sini kita misalkan 123 itu misalkan A. Maka di sini 123 kali 123. Maka sama dengan A dikali A ya. A dikali A sama dengan A kuadrat gitu ya. Kemudian ditambah dengan 77 kita misalkan dengan B. Maka 77 kali 77 sama dengan B kuadrat. Kemudian ditambah lagi dengan 2 dikali 123 itu tadi A ya. Kita misalkan A, kemudian 77 kita misalkan B. Berarti di sini B gitu ya. Nah, kalau ada A kuadrat ditambah B kuadrat plus 2AB, ini sama dengan bentuk A plus B dikuadratkan teman-teman.
Jadi kenapa itu tadi kita jumlahkan kemudian kita kuadratkan? Karena bentuk A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB sama dengan A plus B dikuadratkan. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya soal nomor 3. 100 ditambah 103 ditambah 106 ditambah 109 ditambah titik 3 itu artinya dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai dengan 400 sama dengan. Oke teman-teman, untuk soal nomor 3 ini adalah soal FR tentang barisan dan deret teman-teman. Itu ya. Kalau diminta untuk mencari jumlah bilangan seperti ini, jadi ada cara cepatnya teman-teman. Cara cepatnya perhatikan ya. Cara cepatnya adalah N per 2 dikali dengan penjumlahan antara suku pertama dengan suku terakhir teman-teman. Jadi 100 ditambah 400 ya, sama dengan 500 gitu ya. Oke, jadi tugas kita sekarang mencari N. N itu apa? N itu adalah banyaknya suku atau banyaknya angka di sini ada berapa gitu ya. Jadi untuk mencari N, perhatikan ya. N itu sama dengan selisih suku pertama dengan terakhir. Di sini 100 dengan 400. Selisihnya berapa sih? 300 ya. Nah, 300 kemudian dibagi dengan bedanya. Jadi 100 menjadi 103 itu diapain? Ditambah 3. 103 jadi 106 itu diapain? Sama, ditambah 3. Dan seterusnya, ini juga ditambah 3. Maka bedanya adalah 3 teman-teman. Jadi ini dibagi dengan 3. Dan terakhir jangan lupa ditambah 1. Nah, biasanya teman-teman lupa untuk mencari N harus ditambah 1 dulu ya. Oke, tinggal kita hitung aja. 300 dibagi 3 yaitu 100. Ditambah 1 sama dengan 101. Nah, ini adalah N-nya teman-teman. Maka kita masukkan di sini ya. N-nya kita ganti dengan 101. Oke, jadinya 101 dibagi 2 dikali dengan 500. Oke, yang bisa dicoret, kita coret aja ya. 2 dengan 500 boleh dicoret, jadinya 250. Maka 101 dikali 250 sama dengan 25.250. Sehingga jawaban soal nomor 3 ini adalah C. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Nilai Ani lebih tinggi dari nilai Banu, tetapi lebih rendah dari nilai Nila. Nilai Nila lebih baik dari nilai Fatur, tetapi lebih rendah dari nilai Sigit. Nilai Fatur lebih tinggi dari nilai Ani. Urutan dari yang memiliki nilai tertinggi adalah. Oke teman-teman, untuk soal nomor 4 ini adalah soal FR tentang kemampuan analisis gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman dapat soal tentang kemampuan analisis, maka tipsnya itu harus dibuat sketsa teman-teman ya, harus dibuat sketsa atau gambar. Oke, perhatikan teman-teman. Yang pertama, kita buat sketsa ya. Nilai Ani lebih tinggi dari nilai Banu. Nilai Ani lebih tinggi dari nilai Banu, maka kita buat sketsanya seperti ini. Nilai Ani lebih tinggi daripada nilai Banu. Seperti ini ya. Kemudian lebih rendah dari nilai Nila. Jadi nilai Ani itu lebih rendah daripada nilai Nila. Jadi Nila itu di atasnya Ani gitu ya. Nila di atasnya Ani. Oke, selanjutnya nilai Nila lebih baik dari nilai Fatur, tetapi lebih rendah dari nilai Sigit. Perhatikan teman-teman, nilai Nila lebih baik daripada nilai Fatur. Maka nilai Fatur itu otomatis di bawahnya Nila ya. Oke, kita taruh sini. Tapi kita belum tahu hubungan antara Fatur dengan A dan B ini. Yang jelas nilai Fatur ini di bawahnya Nila, gitu ya. Oke, selanjutnya tetapi lebih rendah daripada nilai Sigit. Oke, nilai Nila ini lebih rendah daripada nilai Sigit, maka Sigit itu di atasnya. Oke, S-nya di sini, gitu ya. Oke, selanjutnya nilai Fatur lebih tinggi dari nilai Ani. Nah, berarti betul teman-teman, posisinya Fatur di sini, jadi di atasnya Ani. Oke, jadi kita buat seperti ini aja ya. Oke, kemudian kita fokus teman-teman. Yang ditanyakan di soal apa?
urutan dari yang memiliki nilai tertinggi. Jadi urutan pertama adalah Sigit, kemudian urutan kedua yaitu Nila, urutan ketiga Fatur, urutan keempat adalah Ani, dan urutan kelima di sini adalah Banu. Sehingga jawabannya adalah D, teman-teman. Sigit, Nila, Fatur, Ani, Banu ya. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini adalah soal FR tentang figural, teman-teman. Oke, jadi di sini disediakan gambar, kita diminta untuk mencari yang beda, teman-teman, di antara A, B, C, D, dan E ini. Yang beda itu yang mana, gitu ya. Oke, perhatikan teman-teman, mulai dari yang A. Yang A di sini, oke, di sini ada gambar apa nih? Anggap aja ini jari ya. Di sini ada jarinya 3. Oke, jarinya 3 yang atas. Kemudian yang bawah 1, 2, 3. Oke, juga sama 3. Jadi sama ya antara atas sama bawah. Oke, sekarang kita ke yang B. Yang B di sini yang atas jarinya ada 4. Sementara yang bawah juga ada 4 di sini. Oke ya. Kemudian yang C, jarinya yang atas ada 1. Sementara yang bawah di sini ada 2. Nah, beda teman-teman. Jadi kemungkinan jawabannya adalah C. Tapi kita buktikan ya. Untuk yang D gimana? Coba perhatikan. Di sini yang D jarinya ada 2 yang atas. Kemudian yang bawah ada berapa? Ada 2 juga. Nah, berarti sama. Kemudian yang E, yang atas jarinya ada 5. Kemudian yang bawah 1, 2, 3, 4, 5. Juga 5. Nah, jadi yang paling beda adalah C. Karena antara atas sama bawah beda. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 6. 6 pipa besar dapat mengeringkan kolam dalam 5 jam. Sedangkan 8 pipa kecil dapat mengeringkan kolam dalam 10 jam. Waktu yang diperlukan untuk mengeringkan kolam tersebut apabila menggunakan 3 pipa besar dan 5 pipa kecil adalah... Oke teman-teman, untuk soal nomor 6 ini adalah soal FR tentang aritmatika dalam bentuk soal cerita ya. Oke, jadi yang pertama di situ ada pipa besar ya, sama di situ ada pipa kecil teman-teman, gitu ya. Nah, yang pertama kita masuk ke pipa besar. Di sini diketahui bahwa 6 pipa besar dapat mengeringkan kolam dalam 5 jam. Sehingga kecepatannya adalah 1 per, dikalikan aja di sini 6 dikali dengan 5, yaitu 30, gitu ya. Kemudian untuk pipa kecilnya ada 8 pipa kecil dapat mengeringkan kolam dalam 10 jam. Maka kecepatannya adalah 1 per 8 dikali 10, yaitu 80, teman-teman. Nah, kemudian kita fokus di soal teman-teman. Yang ditanyain apa? Waktu yang diperlukan untuk mengeringkan kolam tersebut apabila menggunakan 3 pipa besar dan 5 pipa kecil. Maka tinggal dikalikan aja teman-teman. Pipa besarnya ada 3, berarti dikali 3. Sementara pipa kecilnya ada 5, jadi dikali dengan 5, gitu ya. Oke, jadi sepertiga 30 dikali 3 sama dengan 3 per 30 teman-teman. Kemudian ditambah dengan 1/80 dikali 5, yaitu 5 per 80. Selanjutnya tinggal kita hitung aja teman-teman. Oke, sebelum kita hitung kita sederhanakan dulu ya. 3 dengan 30 bisa disederhanakan masing-masing dibagi 3. 3 dibagi 3 dapatnya 1, 30 dibagi 3 dapatnya 10, gitu ya. 5 dengan 80 juga bisa disederhanakan. Jadi 5 dibagi 5 dapatnya 1, 80 dibagi 5 yaitu 16, gitu ya. Nah, kalau sudah kita jumlahkan teman-teman. Kita pakai cara cepat aja ya. Oke, cara cepatnya adalah 1 dikali 16, yaitu 16, ditambah dengan 10 dikali 1, yaitu 10, dibagi dengan 10 dikali 16, yaitu 160, gitu ya. Maka 16 ditambah 10 sama dengan 26 dibagi dengan 160. Nah, karena kita diminta untuk mencari waktu ya, maka waktu sama dengan tinggal dibalik aja ini teman-teman. 26 per 160 dibalik jadinya 160 dibagi dengan 26.
Oke, tinggal kita sederhanakan aja teman-teman. Masing-masing dibagi dengan 2 ya. 160 dibagi 2 dapatnya 80, 26 dibagi 2 dapatnya 13. Maka hasilnya adalah 80/13 jam teman-teman. Sehingga untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Ricky mampu membuat kursi rotan dalam 12 hari dan Terry hanya mampu dalam 6 hari. Jika keduanya bekerja sama membuat kerajinan kursi dari rotan, berapa hari kursi akan selesai? Oke teman-teman, untuk soal nomor 7 ini ada kata-kata bekerja sama. Jadi soal nomor 7 ini adalah soal FR tentang bekerja bersama-sama gitu ya. Oke, kalau ada soal tentang bekerja bersama-sama, jadi ada cara cepatnya teman-teman. Perhatikan ya. Yang pertama di sini Ricky mampu membuat kursi dalam waktu 12 hari. Nah, kemudian Terry waktunya 6 hari. Maka ditulis aja teman-teman angkanya, yaitu 12 dan 6. Kita tulis 12 6. Kemudian dibagi teman-teman dengan angka yang sama, yaitu 12 6. Nah, kemudian kasih tanda teman-teman. Hati-hati ya, yang atas itu tandanya dikali gitu ya. Sementara yang bawah tandanya dijumlah atau ditambah. Ingat, yang atas dikali, yang bawah ditambah. Udah selesai teman-teman, tinggal kita hitung. Ini adalah cara cepat untuk mengerjakan soal jika tentang bekerja bersama-sama gitu ya. Oke, jangan lupa ditulis angkanya, kemudian dikasih tanda, yang atas dikali gitu ya, yang bawah ditambah. Oke, sekarang tinggal kita hitung aja teman-teman. 12 dikali 6 yaitu 72, dibagi dengan 12 tambah 6 yaitu 18. 72 dibagi 18 sama dengan 4. Selesai teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Bisa dipahami teman-teman? Mudah ya? Selanjutnya kita ke soal PR teman-teman. Untuk soal PR yang pertama adalah soal PR tentang figural teman-teman. Silahkan dicoba untuk latihan. Dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Kemudian untuk soal PR yang kedua adalah soal FR tentang aritmatika dalam soal cerita. Silakan dicoba untuk latihan dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya kita ke soal PR yang ketiga atau soal PR yang terakhir ya teman-teman. Jadi untuk soal PR yang ketiga ini adalah soal FR tentang analisis teman-teman. Silahkan dicoba untuk latihan. Dan sekali lagi jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe ya. Oke, kemudian jika soal PR ini perlu dibahas, silahkan teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih.